Sifat yang pertama sudah, yang langsung diturunkan dari turunan. Kemudian kita berlanjut ke sifat yang kedua, yaitu sifat kelinearan. Jadi sifat kelinearan ini dia tidak langsung ya prosesnya. Ada dua juga ya. Yang pertama seperti ini, integral K fx dx ya. Maka K-nya itu bisa kita keluarkan. Ya, K-nya kita bisa keluarkan jadi K integral fx dx. K ini apa? K ini adalah sebuah nilai, angka, konstanta. Ya, jika ada konstanta di situ, maka dia bisa dikeluarkan. Oke, kita lihat contohnya di sini. Misalnya saya punya integral 3x kuadrat dx. Ya. Nah, ini 3 itu kita bisa keluarkan. Ya. Karena 3 adalah sebuah nilai konstanta, maka kita bisa keluarkan 3 integral x kuadrat dx. Nah, lalu bisa menjadi seperti ini. 3 dikali 1/3 x pangkat 3 plus c. Ya, proses yang ininya seperti biasa, seperti yang tadi. Ya, maka ini bisa kita kalikan 3/3 x pangkat 3 plus c, maka dia menjadi x pangkat 3 plus c. Begitu. Ya. Oke, kalau mau langsung boleh ya, yang sudah bisa tidak melalui tahap-tahap ini juga boleh, kalian boleh langsung. Ya, seperti misalnya kalau mau langsung integral 2x pangkat 5 dx. Berarti kalau mau langsung seperti ini 2/6 x pangkat 6 plus c. Oke, berarti dia menjadi 1/3 x pangkat 6 plus c. Boleh yang mana saja mengerti kalian ya. Oke, itu yang sifat yang kelinearan yang pertama. Sifat kelinearan yang kedua berkaitan dengan positif dan negatif. Kalau yang pertama berkaitan dengan perkalian, kalau yang kedua berkaitan dengan positif dan negatif. Jika saya punya integral fx plus minus gx dx, ini berarti kita bisa pisahkan menjadi integral fx dx plus minus integral gx dx gitu ya. Kenapa ini ada plus minus? Berarti dia berlaku untuk positif dan negatif, tandanya boleh positif boleh negatif gitu ya. Contohnya bagaimana? Baik, kita lihat contohnya di sini. Misalnya saya punya integral 3x kuadrat plus 4x dx. Nah, ini kita bisa pisahkan ya. Berarti dia menjadi integral 3x kuadrat dx plus integral 4x dx. Begitu ya. Lalu selanjutnya kita proses integralnya seperti biasa, berarti 3/3 x pangkat 3 ditambah 4/2 x pangkat 2 plus c. Ya, plus c-nya satu aja, tidak usah dua-duanya ya, nggak apa-apa, plus c-nya satu aja. Oke, berarti yang ini menjadi x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat plus c. Begitu ya. Oke, contoh lain lagi. Misalnya saya punya integral 2x pangkat 5 min x pangkat 1, misalnya begini, dx ya. Berarti kita bisa langsung, kalau tadi dipisahkan mau langsung juga boleh ya. Langsung berarti 2/6 x pangkat 6 dikurangi setengah x kuadrat plus c ya. Berarti kita sederhanakan lagi, 1/3 x pangkat 6 min setengah x kuadrat plus c. Itu contohnya ya untuk yang sifat kelinearan. Oke, saya kasih contoh lagi agar kalian bisa lebih memahami.
Contoh selanjutnya, misalnya saya punya integral U pangkat 3/2 dikurangi 3U ditambah 5 DU. Ya. Kok ini DU, Bu? Tadi kan DX. Tidak masalah ya, jangan jadi bingung ketika hurufnya berubah. Yang penting di sini kan X DX gitu ya. Kalau U berarti U semua. U di sininya juga jadi DU. Begitu ya. Jangan bingung dengan hurufnya. Oke, kita proses yang ini pelan-pelan ya. Oke, berarti ini satu persatu diprosesnya ya. Bu, ini ada 5 nih, kayak yang tadi nih, angka ini. Nih, angka 3 ini. Ya, angka 2, angka 3 gitu ya, bisa nggak dikeluarkan? Nah, 5 ini tidak bisa dikeluarkan. Kenapa? Karena di sini penjumlahan. Ya, penjumlahan dan pengurangan. Kalau tadi di sini adalah perkalian, maka dia bisa dikeluarkan. Kalau di sini yang soal sekarang tidak bisa karena penjumlahan atau pengurangan tidak bisa langsung dikeluarkan. Oke, kita proses satu persatu dari yang pertama. Berarti dia 1/3/2 tambah 1 U pangkat 3/2 tambah 1 dikurangi 3 per U-nya itu pangkat 1 ya, 1 tambah 1 U pangkat 1 tambah 1. Kalau tidak ada angkanya U atau X-nya itu berarti pangkatnya adalah pangkat 1 ya. Lalu sekarang 5 bagaimana? Tidak ada U-nya, berarti U-nya pangkat 0. Oke, berarti saya bisa tulis di sini ya. Kalian lihat, kalau misalkan X aja berarti itu sama dengan X pangkat 1 ya. Kalau misalnya X pangkat 0 itu artinya 1. Oke, berarti ini 5 kali 1 berarti U-nya pangkat 0. Berarti 5 dibagi 0 tambah 1 U pangkat 0 tambah 1 plus C. Begitu. Ya. Yang ini itu sebenarnya ada nilainya adalah U pangkat 0. Ya. U pangkat 0 berarti kalau diintegralkan menjadi seperti ini. Oke, U pangkat 0 itu adalah 1. U pangkat 0 sama dengan 1. Ya, maka sama saja 5 kali 1 sama dengan 5. Maka hanya ditulis 5 saja. Begitu. Ya. Jadi bisa kita integralkan 5 U pangkat 0 ini adalah 5 per U plus 1 U pangkat 0 plus 1. Oke. Lalu berarti kita proses yang ini, dia menjadi 1 dibagi 5/2 U pangkat 5/2 dikurangi 3/2 U pangkat 2 ditambah 5/1 U pangkat 1 plus C. Baik, lalu lanjut lagi, ini menjadi 2/5 U pangkat 5/2 dikurangi 3/2 U pangkat 2 ditambah 5 U saja ya, U pangkat 1 bisa dibilang U saja. Oke, plus C. Sudah, hasilnya seperti ini saja. Contoh selanjutnya, misalkan saya punya yang seperti ini. Integral X pangkat 3 plus 6X dikali 6X kuadrat plus 12 dx. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Ya. Nah, kalau seperti ini, kalian kalikan dulu yang ada di dalam kurungnya. Ya. Berarti dia menjadi kalinya itu, ini kali ke sini, lalu ini kali ke sini. Begitu. Kemudian yang ini dikalikan ke sini, yang ini juga dikalikan ke sini. Gitu ya cara pengaliannya. Oke, kita proses, berarti dikalikan dulu semuanya, dia menjadi integral tetap ada. X pangkat 3 dikali 6X kuadrat jadi 6X pangkat 5 ditambah 12X pangkat 3 ditambah 36X pangkat 3 ditambah 72
X dx. Nah, setelah itu baru bisa diproses integralnya. Ya. Ini sama dengan 6/6 X pangkat 6 ditambah 12/4 X pangkat 4 ditambah 36/4 X pangkat 4 ditambah 72/2 X kuadrat plus C. Ya. Lalu diproses lagi, berarti ini menjadi X pangkat 6 ditambah 3X pangkat 4 ditambah 9X pangkat 4 ditambah 36X kuadrat plus C. Ya. Nah, sekarang kalian cermati, di sini ada yang X-nya pangkat 4 dan pangkat 4, ya. Yang ini bisa disatukan. Boleh disatukan kalau pangkatnya sama. Berarti kita bisa sederhanakan dia menjadi X pangkat 6 tambah 12X pangkat 4 tambah 36X kuadrat plus C. Ya, inilah hasil dari pengintegralannya. Satu lagi contohnya yang akan saya berikan, misalnya saya punya integral 4X pangkat 6 ditambah 3X pangkat 4 dibagi X pangkat 3 dx. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Kalau seperti ini, kita pindahkan dulu penyebutnya ke atas. Kalau tadi saya sudah ingatkan, kalau penyebut mau dipindahkan, nih yang ini mau dipindahkan, maka pangkatnya berubah. Karena ini positif, berarti menjadi negatif. Ya, kita bisa pindahkan dia, ini sama dengan integral 4X pangkat 6 tambah 3X pangkat 4 dikurung gini ya, X-nya pangkat min 3 dx. Begitu. Ya, jadi asalnya plus 3 jadi min 3. Lalu sekarang kita proses. Dikalikan dulu integral 4X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 4 dikurangi 3 adalah 1 dx. Ya. Jadi kalau perkalian X pangkat 6 dikali X pangkat min 3, X pangkat 6 dikali X pangkat min 3, berarti ini tinggal kita jumlahkan saja pangkatnya. 6 dikurangi 3 berarti hasilnya adalah X pangkat 3 gitu. Ya. Oke, lanjut yang ini. Berarti dia menjadi, kita integralkan, dia menjadi 4/4 X pangkat 4 ditambah 3/2 X pangkat 2 plus C. Ya. Yang ini bisa disederhanakan, maka X pangkat 4 ditambah 3/2 X kuadrat plus C. Selesai. Oke, itu tadi contoh-contoh pengerjaan untuk integral. Ya.